Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arti Class yang diadakan oleh Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Seksi Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai drilling fluid core geothermal wells. Berikut outline presentasi saya pada kesempatan kali ini. Yang pertama, introduction, yang kedua, jenis lumpur dalam operasi lumpur geothermal, yang ketiga, operating principle of drilling fluid, yang keempat, kriteria for selection of marker, dan yang terakhir, challenges in geothermal drilling. Introduction. Seperti yang kita tahu, pengeboran merupakan proses kunci dalam pengembangan sumber daya panas bumi, baik pada tahap eksplorasi ataupun tahap pengembangan. Ini juga merupakan salah satu biaya tertinggi dalam proyek panas bumi, yaitu mencapai 35–50%. Nah, agar pengeboran tidak memakan biaya yang terlalu tinggi, pengeboran harus dilakukan secara cepat namun tetap aman. Agar pengeboran dapat dilakukan secara aman, kita memerlukan desain dan pemilihan jenis drilling fluid atau mat yang sesuai dengan formasi yang akan kita tembus dan tepat tentunya. Di mana dalam operasi pemboran lumpur yang kita pilih ini akan memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama ini bertugas untuk membersihkan lubang bor. Yang kedua, mendinginkan bit, membersihkan lubang bor yang dimasuki dari sisa-sisa cutting pemboran. Kemudian yang ketiga itu menjaga borehole stability agar tidak terjadi swelling ataupun sloughing. Dan yang terakhir ini mengontrol tekanan formasi agar tidak terjadi kick ataupun loss. Nah, kalau misalnya di panas bumi yang sering terjadi kan loss circulation, karena memang formasi yang ditembus umumnya formasi-formasi yang banyak crack ataupun patahan. Kemudian jenis lumpur dalam operasi pemboran geothermal. Menurut George MD tahun 2015, secara garis besar ada 4 macam fluida pemboran yang umum digunakan pada pemboran panas bumi. Yang pertama itu water based mud, yang kedua fresh water, yang ketiga aerated mud, dan yang terakhir campuran udara dan foam. Water based mud bisa berupa fresh atau brine water yang digunakan. Ini biasanya ditambahkan dengan active solid dan inert solid. Active solid pada water based mud ini berfungsi sebagai viscosifier untuk menambahkan kekentalan ataupun viskositas pada mat yang kita desain, dapat berupa bentonit ataupun polimer. Sedangkan inert solid ini fungsinya sebagai pemberat yang biasanya digunakan barit pemberat untuk menambahkan densitas dari fluida pemboran yang kita desain. Nah, pemilihan barit ini biasanya dikarenakan barit ini dapat meningkatkan densitas lumpur tanpa mengubah viskositas secara signifikan. Dan berapa jumlah barit serta benton yang kita desain tergantung dari kebutuhan dari densitas dan viskositas yang kita desain. Di mana densitas yang kita desain ini akan mempengaruhi hidrostatik pressure lumpur yang dihasilkan. Nah, umumnya water based mud dalam operasi pemboran panas bumi dapat berupa bentonit mud atau polimer mud atau campuran dari keduanya. Kemudian fresh water. Nah, pada zona-zona loss ini pada tahap eksplorasi dulu sering dilakukan operasi tradisional ataupun yang sering dipakai dulu itu land drilling. Jadi operasi ini membiarkan cutting tidak terangkat ke permukaan, namun malah justru membuat cutting ini disengaja untuk didorong ke zona-zona rekah atau patahan yang ada di zona produksi. Nah, pemakaian fresh water ini kan tentunya sangat hemat karena kita hanya menggunakan air saja, namun kekurangannya kita tidak mendapatkan informasi dari cutting karena cutting tidak bisa terangkat ke permukaan. Karena tidak adanya informasi ini maka dia disebut dengan blade drill atau pemboran yang laki-laki. Terus yang ketiga adalah udara dan foam. Ini ada dua macam, foamis atau stiffer foam. Foamis ini biasanya digunakan untuk pemboran yang dangkal serta cutting kecil yang kemungkinan akan didapatkan yang mampu diangkat. Kemudian untuk stiffer foam ini bisa digunakan dalam kedalaman yang cukup dangkal, yang cukup dalam maksudnya, dengan diameter lubang yang besar juga. Nah, udara dan foam ini digunakan biasanya pada formasi-formasi produktif agar dapat untuk mengangkat cutting. Jadi kalau yang tadi fresh water digunakan untuk agar cutting dimasukkan ke zona rekah, sedangkan dengan udara dan foam ini diharapkan cutting di zona produktif ini bisa diangkat sampai ke permukaan agar kita mendapatkan informasi mengenai zona produktif kita dari analisa cutting yang diangkat oleh si udara dan foam ini. Keunggulan dari penggunaan lumpur jenis ini, yang pertama itu lebih efisien membersihkan bit dan memperpanjang usia bit. Yang kedua, home drilling cenderung lebih cepat dibandingkan mud drilling yang lebih berat.
Yang ketiga, tidak ada differential sticking karena pada penggunaan part jenis ini foam mampu melumasi si drilling dengan bagus sehingga kemungkinan differential sticking ini sangat kecil. Kemudian yang keempat, tidak ada hilang lumpur ketika mengukur di zona close dan tertahan. Diharapkan dengan penggunaan campuran udara dan foam ini dapat terjadi sirkulasi balik, dan sirkulasi balik tersebut mampu mengangkat cutting tadi untuk informasi terkait zona produksi di sumur panas ini. Dan yang terakhir, konsumsi air yang rendah. Kemudian yang terakhir yang menggunakan air fluid, biasanya ini digunakan untuk underbelly drilling, di mana hydrostatic pressure dari lumpur ini disetting dengan cara menyeting densitasnya ini di bawah dari formation pressure-nya. Pemburuan dengan air fluid ini hanya digunakan pada operasi pemburuan panas bumi karena memang jarang sekali ditemui daerah panas bumi ini over pressure. Biasanya malah tekanan-tekanan formasinya kecil-kecil sehingga bisa diterapkan underbelly drilling. Tujuan utama dari penggunaan aerated fluid ini untuk mencegah terjadinya loss fluid sehingga bisa kembali ke permukaan dan membawa serbuk bor atau cutting. Pada pemburuan panas bumi, tidak ada sel aerated, biasanya air ataupun drilling. Nah, aerated fluid ini campuran antara nitrogen ditambah air ataupun drilling yang lain. Keunggulan dari aerated fluid ini mampu membawa serbuk bor ke permukaan, mengurangi material fluida pemburuan digunakan karena diharapkan tidak terlalu banyak loss, terus mengurangi resiko pipa terjepit. Dan terakhir, pemulihan kembali temperatur sumur lebih cepat dibandingkan dengan drilling. Nah, dari beberapa jenis lumpur yang kita pakai, kita dari water basement dulu. Water basement ini biasanya dipakai pada kedalaman di atas zona produktif atau kedalaman yang cukup dangkal, pada casing intermediate ke atas sampai standar, karena biasanya dia pakai SD-nya lebih daripada tekanan formasi. Kemudian kalau misal pakai cold water atau fresh water, ini biasanya digunakan air aja dengan SG sama dengan 1 atau densitasnya 8,3 ppg. Kalau aerated fluid ini densitasnya lebih kecil dari tekanan formasi karena kita mau pakai underbelly drilling, jadi biasanya SG-nya kurang dari 1 atau kurang dari densitas air. Kalau foam ini lebih kecil sendiri, paling kecil, SG-nya bisa lebih kecil daripada 0,2, sehingga hydrostatic pressure-nya yang dihasilkan dari biasanya yang paling besar itu untuk BBM, terus kemudian fresh water, terus aerated fluid, dan foam ini yang paling kecil untuk hydrostatic pressure yang dihasilkan. Karena foam dan aerated fluid ini biasanya digunakan dengan teknik underbelly drilling, di mana hydrostatic pressure-nya di bawah formation pressure. Kemudian operating principle of drilling fluid, yang pertama hole cleaning atau pembersihan lubang bor. Mampu atau tidaknya suatu drilling fluid untuk membersihkan lubang bor ini dapat dinyatakan dalam parameter CA dan CCI. CA ini cutting concentration in annulus, di mana minimum harganya ini tidak boleh lebih besar dari 5% menurut Azar dan Samuel 2007. Kemudian juga dapat dicatatkan dengan CCI atau Cutting Carrying Index, di mana menurut Rem et al. 2012 ini harus lebih besar atau sama dengan 1. Nah, agar CA dan CCI ini sesuai dengan parameter tersebut, kita harus mengatur parameter kunci untuk membuat si lumpur mampu melakukan hole cleaning dengan baik. Parameter kuncinya yaitu pertama kita setting critical annular velocity. Nah, annular velocity yang kita gunakan ini harus lebih besar daripada critical annular velocity ini. Rumusnya untuk critical annular velocity dapat dilihat pada rumus berikut ini. Kemudian untuk kita juga harus set minimum flow rate atau Q-min-nya. Q-min-nya harus lebih besar, yang kita set harus lebih besar daripada Q-minimum-nya. Kemudian agar kita tahu CCI dan CA yang dihasilkan dari desain kita ini dapat dilihat pada rumus berikut ini. Yang selanjutnya, operating principle of drilling fluid-nya ini mampu menjadi well control atau mengontrol tekanan-tekanan formasi. Kalau misal di operasi pemburuan geothermal ini tentunya agar tidak terjadi loss yang berlebihan. Kalau di operasi oil and gas ini kan terjadi kick ataupun blowout. Kalau misal pada umumnya operasi di pemburuan oil and gas ini pH-nya
ini terjadi operating principle of the under control. Nah, kalau misal di oil and gas ini kan kita memaintain agar si fluida kita itu menghasilkan tekanan hidrostatik yang tidak memungkinkan terjadinya kick atau blowout. Kick atau blowout ini biasanya terjadi kalau pH-nya lebih kecil dari pH. Nah, kalau di panas bumi ini kick ini kita biarkan, namun kita tetap jaga, maksudnya kick itu nggak masalah karena emang kadang kita memang ngesetnya dengan under balance drilling, dimana pH-nya ini di bawah formation pressure dengan aerated rate-nya biasanya. Nah, ada dua parameter yang harus kita pertimbangkan dalam menentukan well control ini. Pertama itu pH dan BHCP. pH ini hydrostatic pressure, itu seperti ini, 0,652 kali Macquarie kali TVD. Kemudian kita harus menentukan BHCP atau bottom hole circulating pressure, di mana bottom hole circulating pressure dan pH ini tentunya tidak boleh lebih besar daripada fracture pressure karena dapat menyebabkan loss. Kalau di panas bumi tentunya tambah lagi karena memang zonanya udah loss. Kalau misal BHCP-nya lebih daripada fracture pressure, loss-nya jadi tambah berlebihan. Nah, pH dan BHCP ini harus kita maintain dengan menentukan densitasnya. Densitas karena yang pengaruh pH dan BHCP adalah densitas dari si matnya, agar tidak terjadi loss yang berlebihan. Nah, kalau di ini contohnya, kalau misalnya kita lakukan pemburuan suatu sumber panas bumi pada zona-zona atas zona produktif di atas 3000, ini kita gunakan mat biasa atau bisa juga pakai water based mat. Water based mat ini bisa digunakan black spot mat ataupun bentonite ataupun polymer mat. Nah, ini biasanya di set dengan pH-nya di atas formation pressure. Nah, pada zona produktif ini biasanya pakai aerated ataupun pakai foam dengan campuran foam dan udara. Ini di set agar hydrostatic pressure-nya di bawah formation pressure karena kita mau mendrill dengan sistem ataupun jenis under balance drilling. Kemudian operating principle selanjutnya adalah menjaga probable stability. Nah, ini kondisi di saat sebelum pemboran. Di saat sebelum pemboran ini ada yang namanya stress vertikal karena overburden, kemudian ada stress horizontal minimum dan maksimum karena adanya tekanan dari si fluida formasi. Nah, setelah kita bor ini terjadi gangguan ketidakstabilan pada formasi karena kan kosong kalau misalnya nggak diisi oleh lumpur. Nah, terjadi stres totalnya ini masuk ke dalam lubang bor tersebut dan bisa terjadi keruntuhan. Nah, fungsi si lumpur ini di sini adalah menekan si stres total ini agar tidak terjadi keruntuhan lubang bor dengan dimainkan hidrostatik pressure-nya tentunya dengan memainkan densitas mat. Dalam beberapa kasus barit atau padatan inert ini ditambahkan ke fluida pemburuan jika terjadi overpressure formation menurut Alpha 2004. Jadi si lumpur ini sangat penting dimasukkan ketika dalam pemburuan. Kalau misalnya nggak dikasih lumpur, ini bisa terjadi runtuh dinding lubang bornya. Terus kriteria for selection of mat pump. Nah, kalau misalnya kita mau menentukan nih mana pompa yang sesuai atau yang cocok digunakan pada sumber kita harus menentukan yang namanya pumping power dan key-nya yang kita gunakan, dimana pumping powernya ini harus bisa menekan ataupun mengalirkan si lumpur ini mulai dari masuk permukaan masuk ke drill string, keluar dari bit, kemudian ke anulus sampai ke permukaan kembali. Minimum tekanan pompanya ini sama dengan ini. Nah, pompa yang kita gunakan ini harus punya spesifikasi P power dan Q di atas dari spesifikasi yang kita gunakan agar si lumpur bisa tersirkulasi kembali ke permukaan. Kemudian challenges in geothermal drilling. Sebenarnya banyak challenges di geothermal drilling itu, bisa terjadi kick kalau misalnya kita ketemu steam cap ataupun masalah-masalah lain, diferensial cap stitching dan lain-lain. Nah, kali ini saya cuma akan membahas tentang loss circulation. Nah, loss circulation ini biasanya kalau di panas bumi terjadi karena si formasinya sendiri. Nah, beberapa loss sirkulasi ini terjadi karena memang formasinya sendiri. Kalau formasinya biasanya porous dan permeable sand and gravel, ini biasanya di permukaan. Kalau panas bumi daerah-daerah dekat permukaan ini bisa terjadi juga loss. Terus natural conducive fracture, ini bisa terjadi berbagai batuan, baik batuan yang beku ataupun batuan sand. Ini biasanya
bisa seepage, bisa partial, atau bahkan bisa total. Kalau di Fugler Formation ini biasanya terjadi limestone. Ini biasanya bisa sampai total loss kalau di limestone karena memang terbentuk gua-gua atau vrak yang besar-besar. Nah, terus bagaimana cara kita menangani kalau misal terjadi loss circulation pada operasi pemboran kita? Nah, kalau loss circulation-nya seepage, loss fluida pemborannya sekitar 1,6 meter hour per 1,6 meter kubik per hour. Kalau di upper well section ini daerah-daerah bukan produktif, maksudnya di atas zona produktif kita, ini kita tambahin aja LCM antara 10 sampai 60 kg per meter kubik. Kalau di zona produktif kita ganti lumpurnya pakai aerated fluid agar kita bisa melakukan underband drilling sehingga loss-nya ini bisa kita jaga atau bahkan tidak loss, kita mengurangi loss ini. Nah, kalau misalnya terjadi partial loss dengan loss lumpurnya 1,6 meter per hour sampai 79 meter kubik per hour, kalau di daerah upper well section di atas zona produktif, tambahin LCM 115 sampai 230 kg per meter kubik. Kalau misalnya di manhole, change dengan aerated drilling. Kalau misalnya terjadi complete loss lebih dari 79 meter kubik per hour yang loss ke formasi pada daerah upper well section, jadi kita tambahkan LCM sebanyak 230 sampai 430 kg per meter kubik. Kalau di manhole atau di daerah zona produktif, kita change ke aerated drilling agar kita bisa pakai underband drilling sehingga kita maintain sikiknya agar tidak terjadi loss yang terlalu banyak. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang beberapa hal singkat dan umum mengenai pemboran panas bumi, terutama di drilling fluid. Apabila banyak salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.